Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinus Saputra dengan NIM 5121947 dari Prodi Sejarah. Saya akan mereview tugas dari matkul Pak Doni, yaitu KPKI. Saya akan mereview dengan judul Mencapai Indonesia Merdeka atau Menggapai Indonesia Merdeka. Baik, saya akan menjelaskan pertama, yaitu sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Profesor Fred pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dari zaman Hindu sampai sekarang. Maka menurut profesor itu Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan, mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda. Terus pendapat kita tentang pendirian ini, pendapat kita ialah bahwa profesor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu datuknya penyelidikan riwayat kita, ini kali salah raba. Ia lupa bahwa adalah perbedaan yang dalam sekali antara hakikat zaman Hindu dan hakikatnya zaman sekarang. Ia lupa bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengukuhan oleh kekuasaan Hindu, yaitu tidak terutama sekali berarti suatu metsusurpati dari pihak Hindu di atas pundaknya pihak Indonesia. Dia lupa bahwa di dalam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada Hindustan, sedang di dalam zaman sekarang Indonesia adalah tidak merdeka kepada negeri Belanda. Ya, merdeka terhadap pada Hindustan oleh karena kaum yang kuasa di dalam zaman Hindu ini tidaklah terutama sekali kaum usurpator, tidak terutama sekali kaum perebut kekuasaan, tidak terutama sekali kaum penjajah. Mereka bukanlah kaum yang merebut kerajaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia. Mereka menemukan masyarakat Indonesia tidak sebagai suatu masyarakat yang sudah berupa negeri, tetapi suatu masyarakat yang belum ketinggian susunan. Mereka mendirikan di sini suatu keadaban, suatu kultur yang bukan suatu kultur dari atas, bukan suatu imperialistis kultur, tetapi suatu kultur yang hidup dan subur dengan masyarakat Indonesia. Mereka punya perhubungan dengan Hindustan, bukanlah perhubungan kekuasaan, bukanlah perhubungan pemerintahan, bukan perhubungan match, tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan kultur. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua atau pembahasan yang kedua. Dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern. Wataknya, kapitalisme tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme modern. Maka, imperialisme tua yang dilahirkan oleh kapitalisme tua itu imperialismenya OOC Indis Company dan imperialisme kultur sel. Imperialisme tua itu niscaya satu watak dengan ibunya, yakni watak tua, watak kolot, watak kuno. Tetapi lambat laun di Eropa modern kapitalisme mengganti freokapitalisme yang sudah tua bangka. Pabrik-pabrik, pinggil-pinggil dan bank-bank, pelabuhan-pelabuhan, kota-kota industri timbullah seakan-akan jamu di musim dingin. Dan tak kala modern kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal kelebihannya alias surplus kapitalisme selalu ingin dimasukkan di Indonesia. Modern imperialisme lalu menjelma di muka bumi, ingin menggantikan imperialisme tua yang juga sudah tua bangka. Pembahasan yang ketiga, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang raya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Ya, di dalam zaman normal sebelum melesat tak lebih dari 8 sen seorang sehari. Dan ini pun bukan hisapan jempol kaum pembohong, bukan hasutannya kaum penghasut, bukan agitasinya pemimpin agitator. Ini ialah suatu kenyataan yang nyata dan yang telah dibuktikan oleh ahli pengetahuan bangsa Belanda sendiri. Memang siapa yang bertulus hati dan bukan orang munafik dan durhaka haruslah mengakui keadaan itu. Memang hanya orang munafik dan durhaka sajalah yang tak berhenti lihat berkemak-kemik. Indonesia sejahtera, rakyatnya kenyang-kenyang, tetapi angka-angka tak dapat dibantah lagi. Dr. Wender telah mengumpulkan angka-angka itu. Ia membuat perhitungan dari semua income stand dan Wiesgavenya. Kang Marhen dari semua masuknya rezeki dan keluarnya rezeki. Kang Marhen ia mengumpulkan angka-angka perhitungan itu tidak dari kabar-kabar bikinan, tetapi dari Volkswagen resmi sendiri. Ia berdiri objektifnya, ia sama tengah dan tidak menyebelah ke sana, tidak menyebelah ke sini. Ia oleh karenanya harus dipercaya oleh tiap-tiap orang yang mau bertulis hati.
Belanda lain yang juga mengakui bahwa Marhen adalah papa sengsara, tapi tidak ada gunanya menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Di dalam risalah yang akan dibaca oleh Catum Marhen, kaum Marhen sendiri merasakan kepapaan dan kesengsaraan itu saban hari. 7 jam, 7 menit, kaum Marhen sendiri merasakan saban hari bagaimana mereka kekurangan segala-galanya, kekurangan bekal hidup, kekurangan pakaian, kekurangan benda rumah tangga, kekurangan bekal pendidikan anaknya, kekurangan tiap-tiap keperluan manusia walau yang paling sederhana pun juga adanya. Pembahasan yang keempat, di timun matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Kerusakan batin pun ternyata di mana-mana. Sel-sel imperialisme yang butuh pada kaum buruh itu sudah memutarkan semangat kita menjadi semangat perburuan sama sekali. Semangat perburuan yang hanya senang jikalau bisa menghamba. Rakyat Indonesia yang sedia kala terkenal sebagai rakyat yang gagah berani, yang tak gampang-gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudra sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Jawaharlal Nehru itu pemimpin Hindustan yang kenamaan pernah berkata, kebesarannya negeri dan rakyat kita adalah sudah begitu dalam terbenamnya oleh kabut kepurbakalaan, dan kebesarannya imperialisme adalah begitu sering kita lihat sehari-hari sehingga kita lupa bahwa kita bisa besar dan mengira bahwa hanya kaum imperialisme saja yang bisa pandai. Perkataan Jawaharlal Nehru ini yang menggambarkan kerusakan batinnya rakyat Hindustan satu persatunya bolehlah juga dipakai untuk rakyat Indonesia sekarang ini. Juga kita lupa bahwa kita bisa menjadi besar, juga kita lupa bahwa kemunduran kita ialah karena kita terlalu lama sekali kena berpengaruh imperialisme. Juga kita lupa bahwa kemunduran kita itu bukan suatu kemunduran yang memang karena natur, tetapi ialah suatu kemunduran yang karena imperialisme, suatu kemunduran bikinan, suatu kemunduran cekokan, suatu kemunduran injeksian yang berakibat. Materi kelima, yaitu gunanya ada partai. Kita bergerak karena kesengsaraan kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena ideal saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minimum seni dan kultur. Pendek kata, kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang 100% bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah yang sebagai kemandirian tubuh dan di atas tubuh kita hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnya masyarakat kita. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita itu haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan masyarakat sampai ke seluruh-seluruhnya, dan akar-akarnya suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan stelsel imperialisme kapitalisme. Bagaimana mekar susunan sosial bisa terjadi? Pertama-tama oleh kemauannya dan tenaganya masyarakat sendiri, oleh iman intervention masyarakat sendiri, oleh kekuatan-kekuatan rahasia daripada masyarakat sendiri, tetapi tertampak keluarnya lahirnya jasmaninya, oleh suatu pergerakan rakyat jelata yang radikal, yakni oleh masa aksi. Tidak ada suatu perubahan besar di dalam riwayat dunia yang akhir-akhir ini. Yang lainnya tidak karena masa aksi, tidak ada transformatif di zaman akhir-akhir ini. Yang zonder masa aksi adalah senantiasa menjadi penghantar pada saat masyarakat tua melangkah ke dalam masyarakat yang baru. Masa aksi adalah senantiasa menjadi paraji pada saat masyarakat tua yang hamil itu melahirkan masyarakat yang baru. Perubahan di dalam zaman karistisme di Inggris, di dalam zaman yang lalu perubahan rubuhnya feudalisme di Perancis diganti dengan sel-sel burgelisme. Demografi perubahan matinya feudalisme di dalam negeri-negeri Eropa yang lain. Perubahan rontongnya sel-sel kapitalisme perbagian sesudah pergerakan proletar menjelma di dunia. Perubahan itu semuanya adalah diparaji oleh masa aksi yang membangkitkan sapa-sapaan daripada rakyat. Perubahan itu dibarengi dengan gemuruhnya banjir pergerakan rakyat jelata. Selanjutnya pembahasan yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Syarat yang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang pertama ialah kita harus merdeka. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa berjanji tali wanda, menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme.
Selama kita belum merdeka, selama kita belum bisa leluasa menggerakkan kita punya badan, kita punya tangan, kita punya kaki, selama kita masih terhalang di dalam segala kita punya gerak-gerik, gerak bangkit, tidak bisa dikiprasi hebat-hebatnya, selama itu maka kita tidak bisa tenaga menghancur struktur kapitalisme dan imperialisme. Rakyat yang tidak merdeka adalah rakyat yang sesungguhnya tidak merdeka. Segala gerak bangkitnya adalah tidak merdeka. Segala kemauannya, segala pikirannya, ya segala rohnya dan nyawanya adalah tidak merdeka. Mau ini tidak luasa, mau itu tidak luasa, mau ini ada ranjau, mau itu ada jurang. Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna, gedung Indonesia sempurna, di mana semua rakyat jelata bisa bernaung dan menyimpan dan memakan segala buah-buah kerezekian dan kekulturan sendiri, di mana tidak ada kepapahan kesengsaraan pada satu pihak dan kerajaan pada lain pihak. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan di atas buminya Indonesia yang merdeka. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan jikalau pandemi-pandeminya tertanam di dalam tanahnya Indonesia yang merdeka. Materi yang ketujuh yaitu sana mau ke sana, sini mau ke sini. Untuk bisa mencapai Indonesia merdeka, kita lebih dulu harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita. Hakikat kedudukan antara sana dan sini, hakikat kedudukan sana sini itulah nanti yang menentukan asas-asas perjuangan kita, asas-asas sepak terjang kita, asas-asas strategi kita, asas-asas taktik kita. Hakikat kedudukan itulah yang nanti harus menentukan holding kita terhadap pada kaum sana itu adanya. Bagaimana hakikat kedudukan itu? Hakikat kedudukan itu boleh kita gambarkan dengan satu perkataan saja: pertentangan di dalam segala hal, pertentangan asal, pertentangan tujuan, pertentangan kebutuhan, pertentangan sifat, pertentangan hakikat. Tidak ada perbarengan, tidak ada persamaan sedikit antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan kebenaran. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan pertentangan antara dua golongan. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan adanya suatu golongan atas dan adanya suatu golongan bawah yang bertentangan satu sama lain, beranti satu sama lain. Di zaman feudal, golongan ningrat dengan golongan kawula; di zaman kapitalisme, golongan kemodalan dan golongan proletar; di zaman kolonial, golongan si penjajah dengan golongan si terjajah. Maka antis alias pertentangan yang belakang inilah yang menguasai segenap sifat hakikatnya. Perhubungan antara sana dan sini, segenap wazannya berhubungan antara sana dan sini, sehingga sana dan sini selamanya adalah ketabrakan satu sama lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8, yaitu mass forming radikalisme massa aksi. Apa artinya mass forming itu? Mass forming adalah berarti formingnya mass, pembikinan tenaga, pembikinan kuasa. Mass forming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita. Mass forming pembikinan kuasa, oleh karena soal al-kolonial adalah soal kuasa. Soal mass forming oleh karena seluruh riwayat dunia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar hanyalah diadakan oleh kaum yang menang. Kalau pertimbangan akan untung rugi menyuruhnya atau kalau suatu match penentukannya, maka oleh karena itu kaum marhen Indonesia yang di dalam politiknya selamanya harus jauh sekali daripada pengalaman yang bertentangan dengan keadaan yang nyata, yang selamanya harus berdiri di atas bumi yang nyata dan tidak boleh terapung-apung di atas awannya gagasan, harus menolak politik otak angin daripada kaum lunak itu dan menjalankan politik mentah-mentahnya, yaitu menyusun di muka matchnya imperialisme itu matchnya kaum marhen pula. Terus dengan maksa aksi mereka bisa menyusun, mereka punya gates, mereka punya will, mereka punya deden. Dengan masa aksi mereka bisa menyusun, mereka punya mass forming sampai sekuasa-kuasanya. Mass forming bukanlah penyusunan tenaga wadah saja. Mass forming adalah juga penyusunan tenaga semangat, tenaga kemauan, tenaga roh, tenaga nyawa. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu di seberangnya jembatan emas. Indonesia merdeka adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi marhen hidup kemanusiaan yang demikian itu. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen mulai sekarang sudah awas dan waspada. Sedar dan prayitnya menjaga pergerakannya dan menyaring-nyaring maksud-maksud pergerakannya itu jangan sampai kemasukan zat-zat yang sebenarnya racun bagi marhen dan merusak pada marhen. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen sedari sekarang sudah insaf seinsaf-insafnya bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan
sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan segala kawasan dan keprayaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dipusiri oleh lain orang selain Marhen. Seberang jembatan itu jalan pecah jadi dua, satu ke dunia keselamatan Marhen, satu ke dunia kesengsaraan Marhen, satu ke dunia sama rasa, satu ke dunia sama rata sama tangis. Sebelum silanya abad ke-18, maka negeri Perancis adalah negeri yang feudal dengan cara pemerintahan otokrasi. Kekuasaan pemerintahnya adalah di dalam tangannya seorang raja yang tiap perkataannya menjadi wet, tiap pendapatnya menjadi hukum, tiap titanya menjadi nasib seluruh negeri. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Sekarang kampiun-kampiun kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya bulatkan di dalam risalah ini. Hebatkanlah partainya Marhen agar supaya menjadi partai pelopornya massa. Hidupkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu. Hebatkanlah semua kecakapan mengorganisasi yang ada di dalam tubuhmu. Hebatkanlah semula keberanian banteng yang ada di dalam nyawamu. Tumpukanlah semangat dan kecakapan mengorganisasi dari keberanian banteng itu ke dalam tubuhnya partai. Tumpahkanlah kelaki-lakian itu ke dalam badannya massa agar supaya massa seolah-olah ketitisan kembali oleh segala kelaki-lakiannya dari zaman sedia kala. Ketitisan pula oleh laki-lakian baru daripada modern masa aksi. Kamu kampiun-kampiunnya pena gerakanlah penamu setajam udung jemparingnya Rama. Kamu kampiun-kampiun organisator, susulah bentengnya harapan rakyat menjadi benteng yang menahan gempa. Kamu kampiun-kampiunnya mimbar, dengungkanlah suara bantengmu hingga menggetarkan udara. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya massa. Tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangan massa. Tumpahkanlah segenap nyawa menjadi api kesadaran dan api kemauan massa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkanlah masa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka.